Arsenal dikabarkan telah mengubah strategi transfer mereka untuk bursa musim panas dan mengidentifikasi prioritas baru setelah kegagalan mendatangkan Benjamin Sesko. Pengaruh Kai Havertz semakin besar setelah ia ditempatkan kembali sebagai false nine, sementara Leandro Trossard dan Bukayo Saka menikmati musim terbaik mereka dalam mencetak gol. Arteta akan mengandalkan Gabriel Jesus dan Gabriel Martinelli untuk menemukan kembali ketajaman mereka di musim depan, dan dengan demikian Arsenal belum tentu akan merekrut penyerang baru. Sebaliknya, menurut laporan The Athletic, Arsenal akan memusatkan perhatian mereka untuk memperkuat lini tengah mereka sebagai prioritas baru di musim panas ini. Sebuah rekor tercipta pada laga matchday pertama grup F Euro 2024 antara Timnas Portugal dan Timnas Republik Ceko. Dimainkan sejak menit awal, PP mencetak rekor sebagai pemain tertua dalam sejarah Euro. Timnas Portugal turun dengan formasi 3-4-2-1 saat berjumpa Republik Ceko. Pelatih Roberto Martinez memainkan trio Ruben Dias, PP, dan Nuno Mendes di barisan pertahanan. PP sudah berusia 41 tahun dan 113, PP mengalahkan rekor pemain tertua yang sebelumnya dipegang Gabor Kirali 2016, pada usia 40 tahun dan 46 hari. Pada laga pembuka grup D, Kylian Mbappe tampak tampil mengecewakan di laga Prancis melawan Austria. Terlepas itu, Mbappe juga menyelesaikan laga dengan kurang baik yaitu mengalami patah tulang di hidungnya saat berbenturan dengan Kevin Danso. Selepas pertandingan itu, sempat ada kabar bahwa Mbappe takkan melakukan operasi dan siap menggunakan pelindung saat bermain di laga berikutnya. Hal tersebut, tentu saja merupakan suatu kabar baik untuk tim asuhan Didier Deschamps. Akan tetapi, Daily Mail Football memberikan perkembangan terkini dari kondisi Mbappe. Pemain anyar Real Madrid itu, ternyata harus menjalani proses pemulihan dalam waktu lama yang membuatnya harus absen di 2 laga tersisa babak grup D. Mohamed Salah layak untuk dijual Liverpool di jendela transfer musim panas 2024 ini. Paul Ince menyatakan jika dirinya tak terkejut apabila melihat Mohamed Salah tinggalkan Liverpool. Dia memberikan pendapat apabila performa pemain asal Mesir tersebut sudah mengalami penurunan di musim 2023-24 lalu. Ketika muncul rumor Mohamed Salah akan pergi ke Arab Saudi di akhir musim lalu, dan ada tim yang siap menghamburkan dana transfer untuknya, itu membuat saya merasa performanya menurun. Dia tidak seperti Salah yang dulu, ujar Ince dikutip dari Goal. Cristiano Ronaldo menjadi salah satu pemain yang paling ditunggu aksinya di Euro 2024 ini. Bersama timnas Portugal, Cristiano tampil sebagai starter di laga pertama melawan Republik Ceko. Meskipun pada laga pertama melawan Republik Ceko, Cristiano Ronaldo tidak mencetak gol, tetapi selama 90 menit di atas lapangan, pemain 39 tahun tersebut diklaim membantu dengan pengalamannya. Kita semua tahu bahwa penting untuk memiliki pemain berpengalaman, seperti Cristiano Ronaldo, kata gelandang Manchester United Bruno Fernandes. Faktanya, PP mungkin yang paling berpengalaman di seluruh turnamen. Kami tahu mereka vital bagi kami, tandasnya. Tak jauh-jauh, sosok di internal Madrid ada yang memiliki bakat seperti Guardiola dan diyakini siap melanjutkan legasi Ancelotti. Iker Bravo berpendapat, Real Madrid sejatinya telah memiliki pelatih masa depan dengan bakat layaknya Pep Guardiola. Ya, jawab Bravo saat ditanya apakah pelatih U19 Alvaro Arbeloa bisa menangani tim utama Madrid di masa depan. Arbeloa tahu banyak tentang sepak bola. Jelas sekali, dan tanpa membandingkan, dia sedikit seperti Guardiola, dalam artian orang gila di sepak bola. Dia memahami taktik dengan sangat baik, tahu bagaimana menekan dan mencari cara untuk menyerang, tergantung dengan apa yang lawan lakukan, ulas Bravo. Mantan bek Manchester City Danny Mills mengatakan Mikel Arteta adalah orang yang tepat untuk menggantikan Pep Guardiola. Mills memuji pekerjaan yang dilakukan Arteta di London Utara, meski pria Spanyol itu gagal meraih gelar Liga Premier lagi di musim 2023-24. Guardiola telah mengisyaratkan dalam beberapa bulan terakhir bahwa musim depan mungkin akan menjadi musim terakhirnya menangani Manchester City dan Mills yakin pengganti yang paling logis adalah bos Arsenal saat ini. Berbicara kepada Bet Victor,
Mills mengatakan, Mikel Arteta adalah orang terbaik untuk menggantikan Pep Guardiola di Manchester City, tanpa keraguan. Dia bekerja dengan Pep, dia tahu cara bermain City dan dia bisa datang dengan level yang sama, intensitas seperti dia. Saya pikir itu akan menjadi perhatian, ini seperti mencoba menggantikan Jurgen Klopp, Arsene Wenger atau Sir Alex Ferguson. PSG baru saja kehilangan salah satu pemain penting mereka harus berpisah dengan Kylian Mbappe yang memutuskan untuk pindah ke Real Madrid dengan status free agent. PSG mulai bergerak untuk mencari pengganti Mbappe, salah satu pemain yang menarik perhatian mereka adalah Lamine Yamal. Kepada Partida Zoda Cope, Yamal menegaskan bahwa ia sama sekali tidak berminat untuk meninggalkan Barcelona di musim panas ini. Ia menyebut bahwa ia masih bahagia bersama El Blaugrana dan ia ingin melanjutkan karirnya bersama tim asal Catalunya tersebut. Beberapa waktu yang lalu, Mourinho telah diperkenalkan sebagai manajer baru Fenerbahce. Ia akan memimpin raksasa Turki itu untuk menjuarai Liga Turki di musim 2024-2025 mendatang. Mourinho sendiri sudah memetekkan target transfer mereka di musim panas ini. Ada sejumlah pemain yang ingin ia bawa ke Istanbul pada musim panas ini. Dilansir Gazzetta dello Sport, Mourinho sudah menentukan prioritas transfernya di musim panas ini. Sang pelatih ingin memboyong Romelu Lukaku ke Fenerbahce. Menurut laporan itu, Mourinho ingin Lukaku di timnya karena ia butuh striker tajam. Menurut laporan tersebut, Fenerbahce sangat berpeluang untuk mengamankan jasa Lukaku di musim panas ini. Chelsea sudah fix akan menjual sang striker di musim panas ini, karena Lukaku tidak masuk dalam skema yang disiapkan oleh Enzo Maresca. Bayern Munchen diketahui sedang mencari gelandang bertahan baru di musim panas ini. Pasalnya Joshua Kimmich dilaporkan akan cabut di bursa transfer kali ini. Saat ini manajemen di Rotten sudah mulai bergerak, mereka mulai memetakan pemain-pemain mana saja yang bisa memperkuat lini tengah mereka. Trivela melaporkan bahwa Bayern mengarahkan radar mereka ke Inggris. Mereka mencoba untuk membajak Casemiro dari Manchester United. Menurut laporan tersebut, Vincent Kompany menginginkan Casemiro untuk memperkuat skuad di Rotten di musim depan. Namun laporan tersebut mengklaim bahwa Bayern Munchen harus gigit jari, karena Casemiro menolak tawaran tersebut. Casemiro sebenarnya membuka diri untuk pindah di musim panas ini, namun tawaran kontrak yang diberikan raksasa Jerman itu dikabarkan sangat kecil. Beberapa pekan terakhir, Juventus santer dikaitkan dengan Greenwood. Thiago Motta ingin memboyong penyerang muda Manchester United itu untuk memperkuat lini serang mereka. Namun sayang transfer Greenwood ini dikabarkan gagal terjadi. Ini disebabkan sang pemuda lebih memilih untuk pindah ke Valencia ketimbang ke Turin. The Sun melaporkan bahwa Juventus kini mengubah siasat transfer mereka akan mencoba merekrut Jadon Sancho. Menurut laporan tersebut, Sancho jadi incaran Motta berikutnya, karena sang pelatih sedang membutuhkan winger kanan baru. Sancho dinilai cocok dengan gaya bermain Motta sehingga ia meminta manajemen Juventus untuk merekrutnya. Juventus sudah tahu bahwa MU membanderol Sancho di angka 40 juta euro, namun mereka enggan membayar semahal itu. Jadi mereka sedang mencari opsi alternatif untuk pembayaran transfer Sancho, termasuk opsi untuk melakukan tukar tambah pemain. Manchester United dilaporkan lagi berburu gelandang baru. Mereka kemungkinan besar akan ditinggal Christian Eriksen dan Casemiro di musim panas ini. Situasi ini membuat Manchester United mulai berburu gelandang baru. Sudah ada beberapa pemain yang dilaporkan jadi incaran setan merah. Mundo Deportivo melaporkan bahwa MU kini mengarahkan radar mereka ke Spanyol. Mereka berminat untuk merekrut Fermin Lopez dari Barcelona. Menurut laporan tersebut, Manchester United berminat merekrut Lopez karena rekam jejaknya yang apik. Di musim 2023-2024 kemarin ia mulai rutin bermain di skuad Barcelona. Xavi memberikannya jam bermain yang cukup banyak karena performanya yang apik. Tim pelatih MU menilai ia punya potensi besar untuk jadi gelandang top dunia, jadi mereka akan mencoba merekrutnya di musim panas ini. Perburuan striker baru Manchester United memasuki babak baru. Erik ten Hag berminat untuk mengangkut Joshua Zirkzee di musim panas ini.
Sky Sports Germany melaporkan bahwa transfer ini berpotensi jadi kenyataan, pasalnya Erik ten Hag sudah memberi lampu hijau bagi manajemen MU untuk merekrut sang pemain. Menurut laporan tersebut, Erik ten Hag berminat untuk merekrut Zirkzee dari Bologna karena rekam jejak sang striker. Menurut laporan tersebut, alasan lain mengapa MU berminat pada Zirkzee karena harga sang striker tidak terlalu mahal. Ia punya klausul rilis yang cukup terjangkau. Tebusan 40 juta euro sudah cukup untuk membawanya dari Bologna. Harga itu dikabarkan masih masuk dalam anggaran belanja MU, jadi MU tertarik untuk merekrut sang pemain.